Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Epa Nur Sarifa dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Di sini Ibu sedang melakukan penelitian. Nah, khususnya untuk anak-anak kelas 8A dan 8B, pembelajaran matematika selama 5 pekan atau 5 kali pertemuan ke depan ini akan disampaikan oleh Ibu sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Bapak Jajang minggu lalu. Baik. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang materi matematika kelas 8, yaitu mengenai bab 8 tentang bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Lalu di sini Ibu pertemuan pertama yaitu akan membahas tentang subbab prisma beserta unsur-unsurnya. Nah, Bu, prisma beserta unsur-unsurnya apa saja sih indikator pembelajarannya? Nah, indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, menuliskan pengertian prisma. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur dari prisma. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur prisma. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tadi indikator pembelajaran yang pertama itu apa? Iya, menuliskan pengertian prisma. Nah, lalu di sini apa sih Bu pengertian prisma? Nah, pengertian prisma adalah suatu bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang tutup yang kongruen dan sejajar berbentuk segi serta sisi lainnya berupa sisi tegak, sejajar genjang, atau persegi panjang yang tegak lurus atau tidak tegak lurus, bidang alas dan bidang atasnya. Nah, Bu, apakah pengertian prisma hanya ini saja? Oh, tidak tentunya. Lalu, apakah ada jawaban alternatif lainnya? Iya, tentu saja ada. Lalu, Bu, apa jawaban alternatif lainnya? Jawaban alternatif lainnya yaitu yang pertama. Nah, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Lalu yang kedua, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Lalu yang ketiga, prisma merupakan salah satu jenis bangun ruang yang bangun oleh sisi alas dan sisi tutup serta sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, Bu, apa sih contoh dari prisma? Nah, apa sih contohnya? Yang pertama, yaitu tenda perkemahan. Tentu saja kalian pasti sudah tahu ya tenda perkemahan itu seperti apa. Nah, itu termasuk ke dalam prisma. Lalu yang kedua, kotak tisu. Nah, pasti di setiap rumah itu pasti ada kotak tisu ya. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk prisma. Lalu yang ketiga, atap rumah. Pasti kalian sudah tahu itu termasuk ke prisma juga. Lalu yang keempat, teropong binokuler. Dan yang kelima yaitu bungkus kemasan makanan. Nah, lalu kita langsung ke pembahasan indikator yang kedua, yaitu menyebutkan unsur-unsur dari prisma. Nah, sebelum kita menyebutkan unsur-unsur dari prisma, di sini Ibu mempunyai gambar nih. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, ini sudah tadi kita jelaskan ya, dari contoh prisma, lalu gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Di sini, mana sih yang termasuk ke dalam bentuk prisma? Gambar yang mana nih yang termasuk ke dalam bentuk prisma? Gambar yang A dan yang D. Iya, betul. Gambar yang A dan yang D. Kenapa sih kok gambar A dan gambar D termasuk prisma? Nah, karena pada gambar tersebut dibatasi oleh dua sisi yang berbentuk segitiga yang berbentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Nah, kedua segitiga tersebut saling berhadapan dan tiga sisinya yang berbentuk persegi panjang.
Oke, paham ya? Semoga kalian paham sampai sini. Lalu, nah kita masuk ke dalam unsur-unsur dari prisma. Nah, di sini kita tahu ya bahwa unsur-unsur dari prisma itu adalah sisi atau bidang, yang kedua adalah rusuk, yang ketiga adalah titik sudut, yang keempat adalah diagonal bidang, yang kelima adalah bidang diagonal, dan yang keenam adalah diagonal ruang. Lalu kita next ke selanjutnya, yaitu kita ke pembahasan yang indikator yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur prisma. Nah, perhatikan nih, di sini ada gambar. Ini apa? Ini bentuk prisma segi apa nih? Ya, ini bentuk prisma segi 5. Nah, lalu apa sih pertanyaannya? Yang pertama, coba sebutkanlah bagian bidang atau sisi-sisi atap dan alas prisma kongruen. Nah, apa sih sisi atap dan alas prisma kongruen? Sisi atapnya yaitu, nah yang ini nih, A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J. Nah, jadi A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J ini yang berbentuk sisi-sisi atap atau alas prisma kongruen. Paham? Semoga kalian paham ya. Lalu yang kedua, di sini apa sih pertanyaannya? Nah, terdiri dari berapakah bidang atau sisi-sisi prisma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sebutkanlah kelompok sisi yang sejajar. Nah, apa saja sih? Nah, di sini prisma memiliki 7 bidang atau sisi-sisi prisma. Nah, apa saja sih dari ketujuh bidang atau sisi-sisi prisma ini? Yaitu ada 5 bidang tegak, ada 1 bidang alas, dan ada 1 bidang atas. Nah, lalu bidang atasnya bidang alasnya yang mana, Bu? Nah, bidang alasnya itu yang kan ada 1 ya, berarti yang ini nih. A, B, C, D, E. Nah, betul kan? A, B, C, D, E. Lalu bidang atas yang mana, Bu? Bidang atas itu yang ini nih. F, G, H, I, J. Nah, F, G, H, I, J. Lalu bidang tegak, di sini ada 5 bidang tegak. Nah, bidang tegak itu yang mana aja sih, Bu? Nah, bidang tegak itu yang ini nih. Coba kalian perhatikan ya di sini. A, B, G, F. Nah, ini bidang tegak. Lalu ada B, C, H, G. Nah, ini bidang tegak. Lalu ada lagi nih. A, E, C, F. Nah, ini juga bidang tegak. Lalu ada lagi. C, D, I, H. Nah, ini adalah bidang tegak juga. Dan yang terakhir, D, E, J, I. Ini juga bidang tegak. Paham sampai sini? Lalu kita next ke pertanyaan yang ketiga. Di sini terdiri dari berapa banyak rusuk pada prisma ABCDE, F, G, H, I, J. Nah, coba sebutkan rusuk-rusuknya. Nah, coba di sini Ibu tampilkan lagi gambarnya ya, supaya kalian tidak pusing nantinya. Nah, terdiri dari berapa rusuk? Dan sebutkan rusuk-rusuknya. Nah, terdiri dari berapa sih? Nah, di sini terdiri dari 5 rusuk. Nah, terdiri dari 5 rusuk tegak dan 10 rusuk alas dan atap. Nah, jadi totalnya ada berapa? Totalnya ada 15 rusuk prisma. Yaitu apa saja sih, Bu? Nah, coba kalian lihat ya. Rusuk ini seperti ini nih. Sini. A, B. Nah, A, B. Lalu apa? B, C. B, C. Lalu apa lagi? C, D. Betul, C, D. Lalu DE, Bu. DE. Iya, betul, DE. Lalu apa lagi? EA, Bu. Nah, betul, EA. Lalu FG, Bu. Nah, betul, FG.
Lalu apa lagi? GH, Bu. Nah, betul GH. Lalu HI, coba lihat di sini HI, betul. Lalu IJ, coba kita lihat di sini IJ, betul. EJ, Bu. Kita lihat EJ di sini EJ, iya betul. JF, Bu. Coba kita lihat di sini JF, betul. Lalu FA, Bu. Kita lihat lagi di sini FA, iya betul. BG, Bu. BG, iya betul. CH, Bu. Nah, kita lihat di sini CH. Dan yang terakhir ID, Bu. ID, iya betul. Jadi, kalian mengerti ya mencari rusuk itu seperti apa? Nah, lalu yang keempat, di sini. Terdiri dari berapa banyak titik sudut pada prisma ABCDE, EFGHIJ? Nah, sebutkan titik sudutnya. Nah, di sini prisma memiliki 10 titik sudut. Nah, apa sih titik sudut itu? Nah, untuk titik sudut itu gampang sekali. Kita lihat aja di sini. Di sini ada apa aja? Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini itu disebut titik sudut. Paham ya sampai di sini? Nah, lalu setelah selesai pertanyaan, baru kalian kasihlah kesimpulan. Lalu kesimpulannya itu apa sih? Nah, kesimpulannya, setelah kita melakukan kegiatan seperti yang tadi kita bahas, apakah yang dapat kita simpulkan? Nah, jadi yang kita simpulkan itu adalah ini kita ketahui ya unsur-unsurnya tadi ada apa aja? Ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Nah, banyak sisi tadi ada berapa sih? Kita ingat tadi ada 7 ya. Lalu banyak rusuk itu ada berapa? Nah, banyak rusuk ada 15. Dan banyak titik sudut ada berapa? Banyak titik sudut ada 10. Di sini ada ada bentuk. Nah, bahwa kita ketahui di sini tidak ada bentuk, jadi kita kosongkan saja ya. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang paham, ada yang meski ditanyakan. Nah, nanti kalian bisa PC saja ke ibu ya melalui WA. Atau bisa saja kalian bertanya di grup WA. Oke, baik. Nah, lalu di sini terdapat latihan soal. Di sini ada satu soal. Nanti kalian kerjakan. Sehabis kalian kerjakan, hasilnya kalian kumpulkan melalui WA. Kalian PC ke ibu ya. Terus kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, kalian boleh menanyakan kepada ibu melalui WA. Nah, oh iya, nah di sini ada catatan lagi nih. Ibu ingatkan kembali ya. Yang pertama, kalian harus membuat rangkuman pada materi hari ini. Lalu yang kedua, nah kerjakan soal yang tadi nih, yang telah Ibu berikan. Nanti kalian kirimkan melalui WA. Nah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.